Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi om-omku. Nah, ini kebetulan hari ini hari Minggu. Cuaca lagi mendung syahdu, dingin. Karena semalam diguyur hujan di wilayah Sidoarjo dan sekitarnya ya. Nah, ini sambil santai aja kita coba membahas ya efek pandemi COVID ini bagi pedagang mobil ya seperti kita ini, bagaimana dampaknya dengan awal COVID dulu, terus dengan masa PPKM yang terakhir ini seperti apa. Nah, langsung saja. Jadi banyak ya dari pembeli-pembeli itu kan kita stoknya ada banyak, stok mobil ini, mobil ini, mobil ini, mobil ini. Nah, terutama untuk kita ya, untuk Eurocar Market ini, karena kan pangsa pasarnya memang kita sebagian besar 90 sampai 95% itu mobil Eropa. Jadi kendalanya itu ini tidak sebanyak pangsa pasar dari mobil Jepang ya. Kalau mobil showroom mobil keseluruhan mobil Jepang itu kan ya masih banyak peminatnya. Kalau mobil Eropa ini kan ya orang-orang tertentu, penghobi atau enggak memang orang yang benar-benar minat. Banyak sebagian juga sih yang pemula, karena memang kan harga dari mobil Eropa itu cenderung miring ya harganya ya, cenderung murah. Terus juga dengan harga miring itu fasilitas atau fitur yang didapatkan kan lebih dari mobil-mobil Jepang pada masanya, misalkan tahun 2002, 2003. Dengan kondisi mobil Jepang atau mobil Eropa itu bisa dibandingkan ya, fiturnya dengan tahun yang sama dengan harga yang relatif miring. Lah, efek dari pandemi ini seperti apa untuk kelangsungan bisnis perdagangan mobil, khususnya mobil Eropa ya. Saya tidak tahu kalau teman-teman di showroom mobil Jepang atau yang biasa main mobil-mobil Jepang kayak umumnya Avanza, Xenia, atau ya anggap aja secara umum Toyota, Daihatsu, Suzuki, seperti itu ya. Saya tidak tahu bagaimana pasarnya. Cuman kalau ini yang saya bahas dampak bagi kita, bagi Eurocar Market yang khususnya bermain di bangsa mobil Eropa. Stok kita ada lumayan banyak. Stok banyak, setiap kali mobil masuk langsung kita bantu, langsung kita naikkan iklan, kita posting di Facebook, di Instagram, di YouTube ya. Mobil datang, stok masuk ya, kita bersihkan ya seperti biasa yang di video-video saya sebelumnya. Kita rapikan, kita bersihkan apa yang kurang beres mesinnya atau apa yang kurang benar, kita betulkan, kita kembalikan ke hakikatnya. Misalkan biasanya kan orang merawat mobil Eropa itu susah-susah gampang ya. Jadi misalkan kelistrikannya, motor fan-nya tidak nyala atau apa gitu, wis tidak bisa menemukan, akhirnya di jumper, di akal, atau kan tidak sesuai. Akhirnya mobil masuk tuh kita benarkan dulu, kita kembalikan yang mana yang kurang benar, interiornya kita bersihkan, mobilnya kita bersihkan. Ada cat-cat yang sekiranya tidak pantas ya kita rawat lagi. Ya lumrahnya mobil bekas memang ada tambal sulam ya. Nah oke, kembali ke itu tadi. Lah, apa dampaknya bagi kita? Setelah itu kan nggak langsung masuk, mobil datang nggak langsung masuk. Setelah mobil siap baru kita posting iklan. Sudah banyak iklan-iklan yang kita sebar di Facebook, di Instagram, termasuk di YouTube ini juga. Orang atau pembeli itu banyak peminatnya sebetulnya peminatnya banyak. Terus
juga yang menghubungi kita juga banyak, yang datang ke sini pun banyak yang lihat. Cuman karena efek pandemi ini peminatnya banyak dari segi ekonomi mereka. Istilahnya kalau bahasa Jawanya itu nyukup no. Jadi nyukup kan uangnya itu, misalkan kita budget di dana sekian. Misalkan ini ya, kita ada mobil sebagian di harga 70 juta. Mereka nawarnya 55. Dia datang ke sini, ada yang via Japri, datang ke sini langsung juga ada. Dan nggak sedikit juga customer kita itu yang dari luar kota juga banyak. Dari Malang, dari luar Jawa Timur juga ada. Sampai beberapa kali kita sempat kirim ke luar pulau juga pernah, ke Kalimantan 2 sampai 3 kali tuh kalau nggak salah pernah kita kirim ke Kalimantan ya. Nah, kendalanya kalau dari segi mobil mereka minat, dari segi kendaraan cocok. Cuman ya itu tadi, dari segi harga. Jadi ada yang nawar itu di bawah pasaran ya. Segini gitu. Ya enggak menyalahkan. Karena memang kan mereka dananya cuma ada segitu. Lah keinginannya saya alihkan untuk unit yang lain, enggak mau. Kisaran misalkan dana segini, misalkan ada, kalau misalkan jenengan enggak mau misalkan ada tanggungan hutang, monggo ini unitnya yang sini, cuman grade-nya lebih rendah. Misalkan kan 307 minatnya ya, biasanya mereka 307. Terus sekarang dananya enggak cukup, kita alihkan ke 206. Sama-sama Matic, setahunnya juga sama, enggak selisih banyak, 2002 2003. Enggak mau mereka. Sudah jatuh cinta sama 307 yang dilihat itu. Misalkan ini ya. Ya enggak menyalahkan, karena memang kondisinya seperti ini. Keinginan untuk membeli mobil itu ada, cuman kan dananya yang mereka belum cukup. Banyak cerita-cerita seperti itu. Contohnya juga misalkan sudah janjian lewat WA, gini, tawar menawar dulu lewat WA. Sudah saya tekankan monggo datang langsung dulu aja lihat unitnya. Terus mereka beralasan karena rumahnya jauh di luar kota, memastikan dulu harga pasnya berapa. Nanti kalau sudah harga pasnya cocok, mereka baru ke sini. Sudah cocok harganya, sudah ketemu, oke wes, kalau sekian monggo saya lepas, kita lepas misalkan gitu. Lah di situ mereka masih berkelit lagi. Sudah dikasihkan dengan harga yang mereka minta, misalkan harga sekian, kita kasihkan harga sekian, mereka masih berkelit lagi. Oh ya, sekarang masih belum ada waktu, misalkan gitu. Mungkin hari ini gitu. Terus setelah dijanjikan harinya datang, ternyata tidak datang. Terus ada lagi, ya kan itu berlanjut terus kan. Selama iklan masih tayang berarti mobil itu masih ada. Terus ada lagi yang kasus seperti ini. Sudah cocok mobil, sudah cocok harga, sudah deal, sudah lihat di lokasi. Pamitan untuk rundingan dulu sama keluarga katanya gitu. Tapi sudah lihat mobilnya, sudah lihat unitnya, akhirnya dilanjutkan lewat WA. Si orang tersebut itu cocok harga, cuman dia pengennya ngasih separuh dulu, mobil dibawa, BPKB ditinggal di kita gitu, maksudnya kan gitu, karena nanti bulan depan baru dikasih. Karena saking kepengennya ya, mungkin ya, karena mungkin saking kepengennya mobilnya sudah minat, sudah cocok dengan kondisinya segala macem, seperti itu. Ya banyak kasus-kasus seperti itu, karena memang kan kondisi pandemi seperti ini menyadari kita. Jadi selama, kalau pandemi awal dulu masih lancar ya, maksudnya sebelum pandemi itu memang penjualan kita bagus. Terus masuk pandemi itu ada pengurangan pembelian di kita, cuman ya masih ini
masih menutup, masih istilahnya masih jalan pandemi awal dulu. Lah, di situ ada pergerakan ini perubahan pangsa pasar. Yang dulunya mungkin mobil antara 80 sampai 100 jutaan itu masih bisa. Nah, seiring pandemi masuk, pandemi Covid ini masuk, perubahan pasar. Jadi pangsa pasar mulai berubah. Ini yang saya omongkan di ini ya, kasus Eurocar Market ya di kita ya. Nggak tahu kalau misalkan di showroom atau dealer-dealer mobil lain, nggak tahu ya saya. Ini yang kita omongkan intern di Eurocar Market yang saya share. Perubahan pangsa pasar di situ setelah pandemi masuk. Mobil yang dicari oleh konsumen itu kisaran harga di bawah 50 juta. Ya 60 juta lah maksimal. 60 juta, 50 juta ke bawah itu laku keras di kita. Ya entah mobil apa aja itu, pokok harganya yang di bawah itu mobil Eropa, khususnya Peugeot yang di bawah itu laku keras. Jadi perubahan ini ya, skema pasar ya itu ya, kalau kita katakan seperti itu. Setelah kesini muncul PPKM ini, PPKM yang terakhir ini, khususnya di Pulau Jawa dan Bali ya, muncul PPKM seperti ini. Akhirnya kan orang berpikir, mungkin ya, kok enggak selesai PPKM ini. Akhirnya kan orang untuk menunda perekonomian tabungan itu di stop dulu. Mau yang berkeinginan untuk memiliki mobil, oh ntar dulu deh, karena kan enggak tahu sampai kapan PPKM ini berlangsung, karena kan semua serba dibatasi ya. Dari segi apapun lah kita berdampak. Dari segi penjual makanan, pedagang asongan, pedagang apapun lah ya, yang berhubungan dengan perekonomian pasti berdampak. Para pekerja pun, minimarket kan juga dibatasi jam operasionalnya. Nah mungkin itu dampaknya di situ. Mereka cari uang pun susah, akhirnya untuk pengeluaran dana yang berpuluh-puluh juta pun mereka masih mikir mungkin ya. Nah selama PPKM ini baru dampaknya terasa sekali, mulai merosot penjualan. Sedangkan orang jual banyak gitu loh, yang datang ke kita pun banyak, tapi penjualan merosot drastis ya. Ya sebagian 1-2 itu ada yang sudah bertransaksi, sudah deal juga ada. Contohnya kemarin malam juga yang 307 SW itu sudah dikirim sama Om Yusuf ke pembelinya. Cuman ya itu, mereka yang 307 SW itu istilahnya tukar tambah, nggak murni jual itu. Jadi mereka ada unit lama kita ditukarkan sama SW itu. Oke, sudah enggak masalah, sudah clear semuanya itu. Ya seperti itu ya. Mungkin karena di awal pandemi dulu kan orang masih menggampangkan, meremehkan, masih punya uang lah istilahnya, tabungan mereka itu masih ada. Jadi untuk pembelian itu masih lancar, cuman ya itu budget yang dicari itu yang di bawah 50 sampai 60 juta itu. Mungkin karena mereka juga untuk persiapan dana di masa pandemi itu mungkin ya, karena kan kita nggak tahu seberapa panjang pandemi ini. Baru yang PPKM terakhir ini yang terasa sekali, khususnya di Peugeot ya. Sekali lagi saya tekankan, ini khusus yang di Eurocar Market yang kita alami intern. Kalau saya tidak berbicara secara khusus yang di luaran seperti apa, kan teman-teman pedagang, pemain, penjual beli mobil secara khusus yang mencakup mobil Eropa, mobil Jepang kan ada juga yang campur. Kalau kita kan 95% memang murni mobil Eropa aja. Cuman dampak untuk bengkel masih berjalan ya, masih rame, karena kan mau nggak mau orang perbaikan itu pasti harus ada unitnya. Waktunya rusak, waktunya ini mau nggak mau ya harus dibetulkan. Cuman ya kembali lagi, setelah PPKM terakhir ini kan sudah diperpanjang terus, tidak ada habisnya.
Setelah PPKM ini waktunya habis, diperpanjang lagi, perpanjang lagi. Kalau dari segi bengkel berdampak, memang berdampak juga, tadi penjualan dan bengkelnya berdampak. Kalau sebelumnya kan awal pandemi itu hanya penjualan aja yang berdampak, cuman ndak drastis. Pola pola pembelian yang berubah, tapi servis tetap jalan terus lancar. Lah yang PPKM terakhir ini ya servis ya penjualan mulai berdampak. Ya kita harus pinter-pinter ya nyari solusi gimana. Sudah kita obral, sudah kita turunkan harganya. Di iklan pun sudah kita rubah harganya, yang mungkin ini kita turunkan lagi, Ya kembali lagi tetap ada yang nawar separuh, hampir separuhnya, misalkan ini ya 60 juta ditawar 35, 40 gitu. Ya tetap kita layani, maksudnya kan kita tetap tawar menawar. Bukan mereka ndak cocok dengan mobilnya, karena memang mereka itu hasilnya seharusnya itu mungkin kepingin mobilnya sudah cocok, sudah oke, dengan fitur yang ditawarkan sebegitu melimpahnya di mobil Eropa ya, dengan tahun yang sama di mobil, mohon maaf, di mobil merek lain. Kalau di mobil Eropa saya rasa lebih unggul fiturnya. Jadi mereka itu cocok mobilnya, cuman dananya memang adanya segitu. Sampai ada yang bilang seperti ini, saya kasih segini dulu mobilnya, saya bawa nanti bulan depan saya ambil pelunasan. Kita mohon maaf, kalau sistem seperti itu kita tidak berani, karena kan menjaga, nanti takutnya namanya umur ya, siapa yang tahu, namanya usia, takutnya nanti setelah kita lepaskan mobilnya, kita nggak bicara soal penipuan atau apa, kita percaya aja. Kalau soal sama customer, soal sama pembeli, kita percaya aja. Yang kita takutkan seperti itu kan, umur siapa yang tahu, nanti misalkan kita lepas, nggak bicara jeleknya ya, terus 2-3 minggu kemudian ada musibah atau apa, si pembelinya nggak ada, terus siapa yang mau nanggung? Terus kita harus nembusi ke siapa? Kan gitu. Kalau misalkan sedangkan mobil sudah dibawa, dan urusannya kan ke siapa nanti? Yang kita takutkan kan seperti itu. Jadi kita kalau untuk tinggal berapa gitu nggak berani ngelepas. Itu sudah perjanjian dari manajemen kita ya, nggak bisa kalau gitu. Kecuali memang dari saudara dekat atau teman atau sahabat kerabat dekat, baru kita kasih kelonggaran ya, kalau memang sudah ada kesepakatan. Kalau untuk customer umum, apalagi keluar kota, luar pulau, kita tidak berani. Ya mungkin di dealer lain ada yang berani sampai seperti itu, ada yang berani menjamin. Kekurangan tinggal dulu BPKB-nya, cuman kita antisipasi seperti itu. Namanya umur atau usia, siapa yang tahu. Kalau untuk penipuan, nanti takutnya tidak bayar, saya tidak sampai seperti itu. Ya kita percaya aja, namanya rezeki ada yang ngatur. Kalau namanya orang beli minat kan berarti sudah niatan baik. Ya takutnya ya itu tadi, ada musibah atau apa ya. Oke, saya rasa seperti itu sharingnya. Jadi memang dampak pandemi ini bagi showroom kita ya, Eurocar Market ini begitu besarnya. Makanya gimana tetap fighting, tapi kita tetap ada orang ini, kita tetap layani. Misalkan ada orang jual atau orang beli, tetap kita layani. Cuman yang kita nawarnya, misalkan orang jual ya sepantasnya kondisi mobil itu, nggak kita tekan karena kita pandemi, kita anjlokkan harganya, ndak. Ya kita tawar sewajarnya dengan kondisi dan perbaikan mobil itu, kita kalkulasi berapa habisnya nanti, dengan kita jual harga segini nuntut apa ndak, seperti itu. Kalau misalkan orang jual ke kita ya. Oke ya omku, seperti itu sharingnya. Jadi kurang lebih dampaknya seperti itu. Videonya mungkin agar nggak terlalu panjang juga ya. Oke, cukup sekian. Kondisi juga mendung, sangat enak sekali dibuat tidur. Kondisinya kayak di Malang ini, sejuk-sejuk gimana gitu. Oke, cukup sekian. Ini di dalam unit 405 STR yang langka, yang videonya bisa dilihat di video-video saya sebelumnya. Tetap sehat, tetap semangat dengan kondisi serba sulit seperti ini.
tetap berinovasi agar tetap bisa menghasilkan dan tetap bisa berpikir positif. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.